saling mendengarkan gagasan dan pemikiran. Terima kasih kehadirannya. Saya ingin memperkenalkan dua tamu besar kita malam ini. Sebelumnya saya minta ada pengantar dari Rumah Budaya Ratna, Mas Benny. Mbak maju mbak. Kita kumpul di depan. Ya, ayo. Mas Benny. Nggak apa-apa, di depannya Mas itu juga nggak apa-apa. Iya, di situ aja, nanti kalau ada temennya datang biar nggak kaku juga. Loh, mana Mas Benny? Kedua tamu kita, yang pertama Robin Cook. Belum menggunakan medium puisi di buku Handbook for the Displaced, menelusuri warisan identitas dan jejak leluhurnya di Hindia Belanda yang kemudian merdeka menjadi Indonesia. Sementara Mbak Angelina Eni lewat kumpulan cerpen yang bisa dibaca sebagai novelia, Mencari Sita di Hindia Belanda, berkisah tentang seorang pria Indo-Belanda yang mengarungi samudra untuk menemukan ibunya di tanah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Kedua buku tersebut baru-baru ini diluncurkan bareng dalam Pesta Literasi Internasional Ubud Writers and Readers Festival 2024. Mencari Sita di Hindia Belanda memuat cerpen yang membawa Eni meraih juara pertama Piala HB Yasin untuk penulisan cerita pendek 2024. Handbook for the Displaced yang pertama kali terbit dalam bahasa Belanda pada tahun 2023 juga sudah meraih dua penghargaan, Granite Poetry Prize di Belanda dan Herman de Corne Prize di Belgia. Malam ini kita mungkin lebih cenderung membicarakan tentang proses kreatif dari kedua beliau, yang semoga proses kreatif dari kedua beliau ini bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama dengan dimensi kita masing-masing. Mbak Eni, Mas Benny, ayo pengantar dulu untuk sebagai tuan rumah budaya Ratna. Iya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Robin dan Angelina di Rumah Budaya Ratna dan teman-teman sekalian yang peminat buku untuk ngulik buku baru pekan ini.
saya atas nama Rumah Budaya Ratna mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman di sini. Maaf dalam keadaan hujan, moga-moga teman-teman yang lain datang satu persatu. Saya atas nama Rumah Budaya Ratna ini, ya tempatnya, ini rumahnya kita, rumah keluarga yang dijadikan sebagai midpoint dari budaya dan sastrawan yang lingkupnya nasional. Jadi bukan kota Malang. Dan memang Rumah Budaya Ratna ini cuma satu ada di Malang. Dan ini baru 5 bulan ya, baru kita adakan. Tapi sebetulnya ini atas nama almarhumah dan teman-temannya, teman-teman dekat beliau, termasuk Mas Nasir. Ini juga kita sebut ring setengahnya Mbak Ratna, untuk membuat suatu Rumah Budaya Ratna untuk membangkitkan suatu kelompok atau midpoint pertemuan antara sastrawan, budayawan dan musikus dan macam-macam. Kita ribon ya Mas di sini. Jadi kembali lagi seperti 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi saya atas nama, saya adik kandung paling kecil, saya atas nama keluarga dan atas nama Rumah Budaya Ratna mengucapkan terima kasih atas kedatangan ke Rumah Budaya Ratna, dan kita mengharapkan untuk selalu datang ke sini lagi, kita untuk berkesenian lah seperti itu. Dan atas nama saya mengucapkan terima kasih Robin dan Angelina. Maaf kalau ada kekurangan dari keluarga kami, saya ucapkan maaf sebelumnya. Dan teman-teman, terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin Mbak Angelina dan Robin udah tahu, pernah dengar nama Mbak Ratna. Oh iya, Mbak Ratna, beliau penulis cerpen, tapi aktivis juga. Jadi saya sih mulai cukup dekat banget sekitar 2003-an. Saya mulai cukup dekat. Dulu rumah ini jadi tempat berkumpulnya hampir semua elemen aktivis dari lingkungan politik dan lain sebagainya. Saya sempat bawa almarhum Bu Esrendra juga ke sini. Terus proses beliau menulis novel yang berjudul Lemah Tanjung. Pertemuan terakhirnya waktu itu kita ke lokasi. Jadi ada satu pergerakan sama Canung atau MM Najib waktu itu melakukan perlawanan terhadap penggusuran alih fungsi lahan. Itu salah satu ini. Ibaratnya beberapa kali dapat undangan ke Amerika, ke Cina, ke Belanda, dan sempat dapat penghargaan dari Pak Harto. Ya. Waktu ulang tahun almarhum Bu Esrendra 2007, saya sempat mampir ke sini sama siapa? Pak Anwar Ibrahim yang sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Ya waktu itu karena Anwar Ibrahim hadir di ulang tahunnya Mas Willy. Nah itu sedikit kisah. Iya. Teman-teman, mohon maaf nanti dialog kita akan berlangsung dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya akan mentranslatekan bahasa Indonesia ke Robin, dan mungkin Robin akan berbicara dengan bahasa Inggris, dan juga Robin juga bisa berbahasa Indonesia. Sedikit. Ya, tapi nanti kalau ada keperluan untuk translation akan saya sampaikan, gitu ya. Ya, langsung mulai dari Mbak Eni untuk menceritakan proses kreatif. Kalau proses kreatif saya sebenarnya untuk buku Sita di Hindia Belanda itu dari tahun 2019. Robin dan saya itu ada
pertukaran seniman Indonesia dan Belanda yang disponsori oleh komunitas Salihara, nama dan Culture dan Indonesia Center ya, tempat budaya di Belanda. Jadi kami memutuskan untuk saling bertukar puisi. Robin menulis puisi dan saya membalasnya, demikian saya menulis puisi, Robin membalasnya. Jadinya ada di buku puisi in between di antara tersebut. Nah, saat pandemi saya kayak ya harus produktif gitu ya. Kalau pandemi kita nggak kemana-mana, terus itu saya mengulik lagi semua puisi-puisi saya, dan saat itu ada tantangan menulis dari Gramedia, judulnya Retas Data. Retas Data itu bagaimana menulis cerita dari dokumen atau lukisan benda-benda di museum. Jadi kita aksesnya online, museumnya dikasih, kita bebas bikin cerita apa aja, dan di situ saya menulis cerita tentang pelukis Belanda. Jadi lukisan Mooi Indi awalnya, lalu saya kulik lagi, ternyata ada beberapa lukisan tentang Tionghoa di Batavia. Jadi pelukis Belanda ini hanya melukis kurang lebih 5 lukisan tentang masyarakat Tionghoa di Batavia yang sedang mengisap opium seperti itu. Nah, dimulai dari situ saya mulai menggambarkan sosok Arthur Bake yang di tokoh ya. Tapi lalu berkembang. Jadi itu sebenarnya cerita yang satu persatu muncul, tidak sekaligus utuh. Jadi satu persatu muncul, dan terakhir adalah Surat Popi. Surat Popi itu juga berkaitan dengan tesis saya di Magister Psikologi tentang trauma antar generasi masyarakat Tionghoa. Jadi Surat Popi adalah ibaratnya kayak fiksinya gitu loh, fiksinya dari tesis saya, dan beruntungnya itu dianggap Dewan Juri bagus sehingga memenangkan piala 1 Habeas tahun ini. Seperti itu kira-kira. Iya, ada sedikit gambaran yang menarik dari cerita Mbak ini, bahwa kita sebenarnya bisa membuat cerpen, membuat narasi dari lukisan. Sebenarnya ada banyak media yang bisa kita terjemahkan lewat sebuah karya tulis ya, yang bisa aja itu bentuknya cerpen atau puisi. Ya, jadi itu sangat penting. Artinya ada banyak media di depan kita, di depan kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak hanya bisa kita bisa membaca kondisi sosial lingkungan kita bisa membaca dalam konteks lukisan aja ya. Mungkin kita bisa melihat dari lukisannya dan bisa melihat dari bagaimana si pelukis itu menerjemahkan kondisi sosial pada masanya. Mungkin ada banyak perspektif itu. Iya betul, dan kebetulan itu di zaman Mooi Indi justru si pelukis itu memotret orang-orang Tionghoa gitu, yang mengisap opium, main judi seperti itu. Jadi saya melihat bahwa dia menangkap satu society ini di Batavia yang di zaman itu. Jadi saya kembangkan, saya ulik lagi dengan beberapa data sehingga digabungkan jadi cerita seperti itu sih. Kalau waktu itu cerita yang dibuat, yang hasil terjemahan itu lebih cenderung menceritakan kondisi yang seperti apa? Yang dari lukisan itu? Ya, yang dari lukisan. Itu ada di bab ke-4, di bab 4 Mencari Sita, itu tentang pergerakan, sebenarnya tentang pergerakan di tahun 28 itu waktu kita lagi Sumpah Pemuda. Oh, 1928 ya? Iya, sekitar itu, karena dimulainya kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka gitu ya. Jadi di situ sekelompok laki-laki Tionghoa yang tadinya di lukisan sambil main cekian, namanya judi itu, sambil mengisap opium, saya kembangkan karena lukisan itu di tahun segitu, saya kembangkan dengan latar Sumpah Pemuda seperti itu ya, koran-koran yang memprovokasi
pemuda-pemuda Indonesia untuk bergerak gitu loh. Ya, Ya seperti itu. Ya, 28. Dulu saya sempat banyak mengumpulkan buku-buku lama ya. Saya sempat banyak menemukan buku-buku pelajaran bahasa Indonesia atau dari tahun 30-an, tahun 20-an. Nah, banyak pelukis-pelukis saat itu ilustrasi dari buku itu rata-rata bentuknya lukisan. Dan cukup kuat bagaimana pelukis-pelukis itu menggambarkan kondisi fisik masyarakat pada saat itu. Jadi dengan kulitnya, dengan ekspresinya, dengan bentuk gestur tubuhnya. Nah itu cukup menarik sebenarnya kalau kita bahas dari banyak sisi juga sih sebenarnya. Ya mungkin Robin yang sekarang menceritakan proses kreatif. Oke. Selamat malam. Maaf ya, bahasa Indonesiaku tidak begitu baik. Saya akan gunakan sedikit bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, oke? Proses kreasi buku saya mulai dengan kakek dan nenek saya. Nenek saya lahir di Mojokerto, kakek saya di Surabaya, dan buyut saya ada orang Jerman yang tinggal di Blitar dan menikah perempuan Jawa di zaman kolonial. Sesudahnya kemerdekaan Indonesia, kakek dan nenek saya berangkat ke Belanda pertama kali di sana karena punya darah campur. Mereka tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang Belanda. Kalau datang di Belanda dapat buku kecil, buku integrasi yang bilang bagaimana cuci rumah, what is to do your potatoes? Mengupas kentang. Yeah, it's really patronizing. Yeah. sangat standarisasi Ya. dan membuat orang-orang Belanda yang campuran ini jadi lebih Ya. seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana caranya mengupas kentang seperti itu. Kalau saya membaca buku kecil integrasi, dulu saya Ya santai aja gitu. tetapi sesudahnya saya sedih sekali untuk kakek dan nenek saya, dan saya mau menulis buku integrasi juga, tetapi buku integrasi untuk jiwa. So karena itu namanya buku, ada handbook for this place. So ada Buku panduan. ya buku panduan untuk orang yang selalu hidup di antara sejarah, di antara generasi, di antara negeri, di antara loyalty. Di Belanda ada banyak orang Indonesia, orang yang punya darah campur. Sekarang ada kasih 2 juta orang di Belanda yang punya koneksi dengan Indonesia. Tetapi di buku sekolah, di musea tidak ada banyak cerita tentang sejarah itu. Juga untuk kakek dan nenek saya tidak mau cerita banyak tentang
sejarah. Mereka dulu ada di Japanese prisoner camp. Konsentrasi Jepang. Konsentrasi Jepang, ya. 1945 ya. Tinggal di Surabaya kalau ada banyak violence. Ya, ada banyak kekerasan dari terjadi Jepang Iya. dan juga beberapa pemuda ya. Kadang-kadang kadang-kadang saya ada cerita tentang Indonesia kalau masih cerita tentang kalau masih muda, tentang ada cerita idealisasi ya. Dan ada cerita lagi yang tidak mau ya. So kalau saya muda, saya punya dua ide di Indonesia. Ide idealisasi dan ide saya tidak tahu. dan saya ketiga generasi dan saya pergi kembali ke Indonesia untuk mencari Mencari akar keluarga ya. ya. Dan ada banyak pertanyaan dan kalau saya cari lebih dan lebih saya ada zaman kolonial tentu saja sejarah tentang nyai ya setiap orang Eropa orang Belanda dulu menikah perempuan Indonesia tetapi perempuan Indonesia tidak equal. So not many stories about the Nyai to be found, but she is the foremother of 2 million people in Belanda. Ya, jadi nyai-nyai ini yang dinikahi oleh orang-orang Belanda itu tidak banyak yang dilegalkan pernikahannya, padahal anak-anak mereka sendiri sekarang ada di Belanda gitu keturunan-keturunannya. Ya, dan kakek namanya saya mau assimilate di kultur Belanda, tetapi lupa kultur Indonesia. Ya. Tidak lupa, tetapi only within the house they practice. Jadi kakek neneknya Robin hanya melakukan kultur Indonesia yang mereka ketahui hanya di lingkup rumah, tidak dibawa keluar. Ya, ayah saya harus orang Belanda aja. Ya. Tidak bisa ada orang Indonesia juga. Ya. Ayah Robin padahal kan ada campuran dengan Indonesia, tapi dididik oleh kakek neneknya Robin harus jadi orang Belanda. Tidak ada Indonesianya. Ya, dan saya ketika generasi mau mencari budaya dan mengajar belajar budaya dan kultur dan tradisi dan adat Indonesia lagi. Ya. Sehingga Robin kembali lagi ke Indonesia Ya. untuk mempelajarinya. Tapi ayahnya juga ikut waktu ya. Ya. Dan sekarang ayah saya juga. Ya. Iya, ayahnya Robin lebih pandai berbahasa Indonesia ya. Iya, betul. Ya, sudah pensiun ayah saya. Latihan setiap hari. Ya. Oke. Ya. Robin tadi cerita nenek buyutnya ya yang orang Blitar. Ya. Iya. Kalau kakeknya dari Jerman. Kakek buyut. Kakek saya. buyut dari Jerman. Dari Jerman. Kalau nenek dari Blitar. Ya, betul. Oke. Berarti sebenarnya Robin bukan murni keturunan Belanda sebenarnya ya. Campur ya. Lebih cenderung ke Jerman Indonesia. Jerman, Indonesia, Belanda. Oh, yang mungkin dari ibu. Ya, Ibu Belanda atau bapak? ibu. Ibu ya. Ibu dari Belanda ya. Ya. Dari kakek buyut yang Jerman sama Perempuan Jawa. itu dan nenek saya kakek. campur juga perempuan Jawa dan orang Belanda. Iya. Oh. So kakek dan nenek saya setengah Europe, setengah Indonesia. Karena itu ayah saya setengah juga. Oh. Campur. Setengah ya jadi setengah lagi.
Waduh, aku juga, saya juga setengah-setengah, setengah manusia, setengah kemit. Akhirnya, ya. Akhirnya semua manusia ya. Robin, kenapa jadi tertarik dengan kembali ke kultur Indonesia? Apa yang membuat tertarik untuk mencari atau mempelajari lagi kultur Indonesia? Oh ya, banyak. Saya mulai latihan pencaksilat. Saya mulai latihan lebih tentang tradisi kejawen. Saya mulai belajar lebih tentang sejarah Indonesia. Tidak sama kolonial aja, tetapi tentang zaman Majapahit contoh juga, dan Indonesia di sini sekarang juga tidak dulu aja, sekarang juga. So, saya pergi ke Indonesia sering, mungkin 11 kali sekarang di sini. Ya, setiap tahun saya coba mengunjungi Indonesia. Sekarang ada banyak teman, masih ada keluarga ya. Sekarang Indonesia ada rumah kedua untuk saya. Oh, iya. Dulu saya pernah menemukan satu buku, baik. Sebenarnya itu buku terjemahan dari bahasa Belanda. Ternyata di Belanda dulu itu ada 3 kubu. Ada kubu orang Belanda yang membela kerajaan Belanda. Ada orang Belanda yang membela kemanusiaan, dan ada orang Belanda yang membela Indonesia. Itu ada 3 kubu di Belanda. The books about how Netherlands people spirit into the three group. One is pro Netherlands, one pro Indonesia, and one pro humanity. Iya. Gitu, jadi nggak semua individu Belanda itu kita berpikirnya sejak kolonialnya itu begini, karena ada banyak juga orang Belanda seperti Doos Dekker itu ada 2. Doos Dekker pertama itu orang Belanda yang membela Indonesia. Doos Dekker yang kedua yang kita kenal dengan Multatuli itu adalah orang Belanda yang pro pada kemanusiaan. Itu perbedaan 2 Doos Dekker orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan mungkin dalam konteks ini keluarganya Robin lebih ketika mau berbalik kepada Indonesia, ada satu kondisi politik tertentu di Belanda yang mengharuskan mereka tidak boleh melakukan itu. Atau mungkin itu diterjemahkan tadi itu yang Mbak Eni bilang, untuk menerjemahkan mengingat kebudayaan Indonesia di Belanda tidak bisa dilepas begitu saja, kecuali harus diajarkan orang yang ada di dalam rumah. Berarti kan ada kebijakan politik tertentu di Belanda ya yang mengharuskan mereka tidak bisa melakukan eksplorasi ini. Di zaman kolonial, it was a segregated society. Yeah. So ada yang top, yang orang yang campuran atau berperangan dan orang Indonesia. Yeah. And they had different judicial status. Yeah. Jadi memang pemerintah kolonial Belanda kan mengadakan segregasi buat di tanah Hindia Belanda dulu ya. Yang pertama adalah Belanda Totok yang murni darahnya dari Belanda dan dari bapak Belanda dan ibu Belanda. Kemudian yang kedua yang campuran ya, bahkan sama Arab, Cina dan
keturunan lain, baru yang ketiga Bumi Putra. Nah itu kan yang sedihnya ya, bahkan di tanah Hindia Belanda aja Bumi Putra dapat ranking yang ketiga. Nah sementara orang seperti leluhurnya Robin itu campuran, mereka bukan Belanda totok, jadi mereka pun di negeri Belanda dapat penolakan, iya dari kelas 2 seperti itu. Dan the Dutch government also used this as divide and conquer to play out different groups against each other in order to keep control. So that's a very colonial thing. Ya, karena divide et impera ya kita tahu. Ya, jadi memang pemerintah Belanda di sana pun juga mengadu domba seolah-olah si Belanda totok dan Belanda campuran ini. Itu sejarah yang belum pernah didengar. For this reason, my grandparents in Belanda tried to be as Dutch as possible because it had more social status for them. But at the same time, they were never acknowledged as fully Dutch. So they were not Indonesian enough for Indonesia, they were not Dutch enough for Belanda, basically. Ya, jadi di Belanda sendiri kakek neneknya Robin berusaha selayaknya Indo totok, Belanda totok, karena di sana status sosialnya lebih tinggi Belanda totok. Tapi ya karena itu, tapi tetap terlihat di society bahwa mereka itu Belanda campuran gitu. Jadinya tetap mendapatkan kelas 2. Ya. Therefore, in my book, the main question is not even about Belanda atau Indonesia, tetapi pertanyaan what does it mean to feel at home somewhere, to root somewhere, and it can maybe has nothing to do with country flags, or it has to do more with you as a person, how you can integrate all the different histories that are inside you into one person. Jadi di bukunya Robin bukan lagi tentang Belanda totok atau Belanda campuran, tapi lebih di mana rumah, di mana kita harus berpijak gitu sebagai orang, apakah di Belanda atau di Indonesia, dan kita sendiri harus dalam artian kita tahu akar kita ada di mana, seperti itu. Ada banyak orang yang hidup di antara beda tempat, yang merantau ya. Perantauan siapa tadi dari Pekanbaru? Ya. Yang punya tradisi dan adat buyut, dan yang tinggal di tempat baru yang punya adat beda, harus you have to decide which things you honor from your ancestors and which things you have to let go of in order to survive in a new environment. Ya, dimana kita harus yang dianggap perantau ini padahal punya darah Belanda ya, tapi di sana seolah-olah perantau, dia harus tetap beradaptasi dengan budaya tempat tinggal di sana yang mana yang berbeda juga dengan tempat dia tinggal sebelumnya di Indonesia. Iya, ini menarik, ternyata kondisi politik di Belanda juga ternyata seperti itu juga. Yang cerita Robin sebenarnya belum pernah kita dengar dalam sejarah Indonesia. Jangankan adik-adik saya aja juga baru dengar. Ternyata sebegitunya kondisi politik atau kebijakan politik di Belanda. Saya sempat nangkap sedikit dari dari Robin. Dalam buku ini menurut saya Robin tidak lagi bicara tentang ego ras, ego negara, tapi sudah pada proses pemberontakan kejiwaannya untuk mencari idea-idea tentang kehidupan. Jadi apa yang harus aku lakukan, sehingga Robin menerjemahkan
gejolak jiwanya dalam konteks pemberontakan semua itu lewat puisi dan musikalisasi puisi. Mungkin itu. Dan kita langsung masuk ke tanya jawab dulu. Ayo kita diskusi dulu. Monggo. Perkenalkan diri ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Resi. Saya mau bertanya kepada Mbak Eni dan Mas Robin. Sebelumnya ke Mbak Eni terlebih dahulu. Kan kita tahu bahwa ini buku Mencari Cita di Hindia Belanda ini berlatarkan tentang cerita fiksi Hindia Belanda. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa di antara banyaknya sejarah-sejarah Indonesia, kenapa Mbak Eni mengambil latar cerita Hindia Belanda dengan konfliknya sendiri itu? Terima kasih. And then next question for Mr. Robin. I want to ask you about. Sorry, previously because I haven't finished to read your book yet, but I want to ask which one is your favorite or the most meaningful part in your poems, and why could it be so? Because I think this is my first time to read poems, so it's an experience for me. Thank you. Okay. Permisi, selamat malam semuanya. Izin berdiri. Izin bertanya pada Bu Eni terkait tentang bagaimana tata cara untuk mengulik ide dalam menulis itu. Kok bisa hebat sekali untuk mendapatkan ide hanya melalui tulisan itu. Untuk risetnya mungkin untuk melalui lukisan. Nah itu bagaimana? Sedangkan bagi saya yang baru menulis kayak susah sekali mendapatkan ide, sangat mahal. Dan kepada Mr. Robin mohon untuk diterjemahkan. Dari pemaparan tadi saya menangkap bahwa adanya pengkelasan dari Belanda campuran ya, kelas kedua ya. Jadi untuk saat ini di Belanda apakah anak-anak yang berdarah Indonesia Belanda itu mendapatkan diskriminasi di sana? Atau diskriminasi oleh pemerintah ataupun rakyat di situ sendiri? Mungkin itu saja. Terima kasih. Langsung kita jawab. Sebelumnya saya ada titipan dari penerbit KPG untuk memberi hadiah buat penanya yang baik gitu ya. Jadi mungkin untuk menghidupkan suasana juga. Ya, untuk Robin aja dulu ya yang jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Your question was what is my favorite section of the book, ya? Oh, pertanyaan sulit. Biasanya buku poesi normally in a poem you can just open it and read poems at different places, but this book is more constructed as a story, even with characters. So it's best if you read it from the beginning to the end. And because it is constructed in this way, for me it's one arc. So some of the stories have sort of a solution, others do not. But I like the way in the end there is some sort of solution how to integrate these different parts of history in yourself. So, but I experienced it as a whole, not as one part is more important than the other, because they work bersama. Ya, kalau teman-teman baca bukunya Robin yang ini, itu tuh walaupun puisi, biasanya kita buku puisi kan sepenggal kita baca, tapi buku ini adalah satu keseluruhan yang utuh, ada karakternya, ada tokoh kakek buyut, nenek moyang gitu ya, ada siapa? Saraswati, ada siapa yang pemuda itu? Susilo. Ada Susilo. Jadi di tiap puisi itu ada karakter-karakter yang muncul, jadi seperti satu kesatuan utuh sebuah buku, sehingga dia muncul di beberapa puisi. Jadi kita membacanya pun jadi seperti satu keutuhan cerita. Sehingga Robin bilang
bahwa dia menyukai semua sebagai satu kesatuan utuh itu ya, ya sebagai sebuah karya seni. Hampir seperti prosa liris gitu ya. Ya seperti itu. Yeah. And I use the different characters because this history is so complex that I need different voices to do it justice. One voice or one perspective, one narrative is not enough for me to tell all of the stories. Yeah. Jadi Robin memang butuh beberapa karakter di dalam buku puisi ini untuk menyampaikan kegelisahan-kegelisahan yang berbeda-beda. Jadi seperti kalau kita menulis prosa misalkan ya, ada satu tokoh karakter yang memang mungkin tidak cocok untuk mengatakan hal-hal tentang sejarah masa lampau gitu, seperti itu misalnya. Jadi ada kakek buyut, nenek moyang, itu yang lebih menceritakan lebih ke tahun-tahun yang lampau seperti itu, dan ada Saraswati dan Susilo yang mungkin bercerita tentang masa kini seperti itu. Jadi ada memang karakter-karakter di buku puisinya Robin itu membawa kegelisahan-kegelisahan sendiri yang sesuai dengan zaman mereka seperti itu. And it's also good for the creatively. So when there's a more part that's more sedih, then another character can do something lucu in between to kind of balance it out. Or and there's the character of the nenek moyang, and I was looking for a way to voice the power disbalance between the European buyut and my Indonesian buyut. And so they have conversations, and it starts like the funny Muppets on the balcony. But the more they talk, and they also comment on one of the narrators who does the roots journey. So, but the more it progresses, the more you will learn about the power imbalance and about the Indonesian side that also wants to be seen and also wants to be acknowledged. Ya, jadi tokohnya tadi nenek buyut itu juga mengambil peran sebagai penjaga keseimbangan seperti itu. Jadi ada akar-akar Indonesia yang ingin muncul, menceritakan segala sesuatu yang dirasakan terhadap orang-orang Belanda dengan kultur Indonesia diceritakan oleh dia, sehingga satu cerita kesatuan utuh itu kadang-kadang ada komedinya, ada mirisnya kita membahasakannya ya, bahwa sedih juga ya ceritanya, tapi kadang-kadang lucu juga. Jadi semua karakter ini membawa satu keseimbangan utuh untuk di satu buku ini. Sebagai sebuah fakta kehidupan. Ya. Mungkin kedua pertanyaan tentang racism. Ya, my grandparents, of course, even in the buku integrasi sudah ada banyak racism ya. Dan om saya, when my grandparents came to the Netherlands had also just recovered from the war with Germany. And they were saying, well, we had this very cold, hunger winter, and you in Indonesia, you could just climb a tree and get a coconut. That this kind of racism was there. There was also the racism about the skin color, and when the many orang dari Indonesia yang datang ke Belanda, many of them had a lot of work experience and good diploma, but the diploma and the experience was not acknowledged. So sometimes an engineer he had to start all the way from the bottom again, like my grandfather. My grandfather was a guru, a teacher in school, but he had to get his diploma all over again. So while he was taking care of the kids in the evening, he had to go to evening school to get the same diploma that he already had. So there was also racism in this way, and often a swear word for people that in Indonesia they call them kacang. Kacang, yeah, and even it's even more
more stupid version of racism, because probably comes from the peranakan, also in Belanda. They were selling the peanuts, but many Dutch can't even make the distinction between different groups from Asia with different histories. So to them, it's all kacang. And so my uncle, he was bullied a lot. So my grandparents put him on judo, to make him defend himself. And then the parents were angry and they came to my grandfather's house like, oh, your son beat up my child. And then my grandfather finally explained why. Because he was bullied by your child. And that's why I also learned judo and martial arts very early on from my grandparents, actually to literally fight this type of racism. Yeah. Jadi waktu setelah Perang Dunia Kedua, Belanda itu sedang sibuk habis dikalahkan oleh sama Jerman ya. Jadi mereka berseteru dengan Jerman sehingga kaum Belanda campuran yang datang ke Belanda, negeri Belanda yang dibully sama orang-orang Totok bahwa mereka itu tidak seperti mereka yang kelaparan, kedinginan waktu menghadapi Jerman, tapi mereka itu sibuk dengan panas tropisnya Indonesia, minum air kelapa, padahal mereka nggak tahu kalau di sini juga Belanda campuran kan di kamp konsentrasi Jepang sebenarnya tersiksanya juga dengan kulit. Jadi mereka bisa melihat perbedaan kulit antara Belanda Totok dan Belanda campuran sehingga ada diskriminasi yang dialami seperti contohnya juga kakek buyutnya Robin yang tadinya guru. Kakek Robin yang tadinya guru di Indonesia sehingga di Belanda harus mengambil kelas malam lagi untuk mengajar gitu karena dianggapnya lebih rendah daripada lulusan Belanda asli. Seperti itu juga kayak pembulian itu juga mereka menyebut kaum Belanda campuran ini kacang, peanut ya. Sebenarnya dari orang-orang peranakan Cina yang menjual kacang mungkin di sana. Tapi mereka si Belanda Totok ini menganggap bahwa semua yang dari Asia adalah kacang, termasuk Belanda campuran yang berasal dari Indonesia gitu. Padahal wajah mereka kan tidak seperti Asia gitu loh. Kemudian juga omnya Robin itu belajar judo supaya bela diri tidak dibully, bahkan dibully secara fisik ya sama Belanda Totok ini, sehingga Robin pun juga belajar untuk martial arts juga untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu sejak dia kecil seperti itu. Okay. The last thing is because of the diploma was not acknowledged. My grandparents were always very keen on. They spoke Bahasa Belanda better than the Totoks. They dress more neatly than the Totoks, but in the end it's all assimilation, because the more you have to prove, the less you can truly be yourself. Jadi kakek Robin itu bahkan belajar bahasa Belanda itu lebih fasih daripada orang Belanda Totok di sana karena untuk membuktikan bahwa mereka cukup Belanda untuk tinggal di negeri Belanda, sehingga juga akhirnya juga ketika kakek dan nenek Robin berpakaian itu mereka lebih berpakaian seperti orang Eropa, lebih Eropa daripada orang Belanda sendiri gitu. Tapi pada akhirnya ternyata justru asimilasi itu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa memang ini diri kita yang sebenarnya, seperti itu kira-kira. Because of the experience in the Japanese prisoner camp, especially my grandmother didn't want to go back to Indonesia for a long time, so they came here in 1949. They came to Belanda in December 49, and it took until the 1990s till they came back to Indonesia for the first time, because my grandmother didn't want to go. But when they finally went back the first time, they went back many times, and then I saw a real change in them. I saw that they could embrace that side of
their history again. They went back to the place where they were born, where they grew up. There were still some people they knew from back then, and then they finally started telling more stories, also about the painful parts. So my grandmother finally told me what happened some things that happened in the Japanese prisoner camp. Or my grandfather, he was deaf on one ear. It's in the book. It's because with a Japanese soldier with a gun, he hit him on the ear, and my grandmother had a rosary, but it was ripped apart by a Japanese soldier, and she gave it to me sort of like a pusaka to protect me. But when I was 12, when she went back to Indonesia, she finally explained. Jadi karena yang kita tahu ya dalam sejarah kita bahwa setelah Jepang masuk 1942 lalu kita merdeka 1945, sebenarnya kakek dan nenek Robin ya itu ada di kamp konsentrasi Jepang. Itu yang kita nggak tahu ya, karena sejarah kita selalu tentang orang Indonesia. Tapi orang-orang keturunan Belanda ini sama Jepang dimasukkan ke kamp konsentrasi sampai tahun 45 mereka dan agresi militer ya, kalau di kita tahun 49 mereka dikembalikan ke Belanda karena mereka sama Indonesia juga tidak boleh di sini, jadi mereka kembali ke Belanda. Tapi di sana pun mereka memiliki trauma, jadi mereka tidak menceritakan hal-hal sedikit pun tentang kehidupan mereka di Indonesia kepada anak-anaknya, bahkan kepada cucunya. Sehingga ketika mereka kembali berani datang ke Indonesia sekitar tahun 90 ya, mereka kembali ke Indonesia, di situ mereka menemukan kembali kecintaannya terhadap tanah ini gitu loh, bahwa mereka mengenang kembali tempat kelahirannya, sehingga baru di situ mereka mau terbuka. Jadi trauma itu lepas setelah mereka kembali ke sini dan mereka mau menceritakannya kepada Robin. Contohnya kakek Robin itu tuli setengah telinganya karena sempat sama serdadu Jepang sempat dipakai popor senapan tuh ditusuk begitu, jadi dia tuli setengah. Dan nenek Robin itu memiliki rosario, tasbihnya orang Katolik ya, rosario yang cuma setengah karena waktu dia bawa ditarik sama serdadu Jepang gitu, tidak kekerasannya sampai seperti itu sehingga mereka meninggalkan trauma yang sangat mendalam. Dan rosario itu akhirnya diberikan kepada Robin sebagai bentuk perlindungan, seperti karena mungkin neneknya berpikir bahwa rosario ini menyelamatkan saya karena walaupun udah tinggal setengah dan setengah itu jimat, iya seperti jimat, jadi diberikan kepada Robin untuk jimatnya. Oke, giliran saya. Resi nanya, kenapa di antara banyak cerita sejarah aku memilih Hindia Belanda? Sebenarnya enggak, aku punya juga cerita tentang 98 dan 65. Jadi ada novelku yang sampai sekarang belum dipublish karena karena ada beberapa hal yang harus diedit. Nah itu tentang neni aku. Jadi aku lahir di Lampung dan besar di sana. Terus aku diasuh oleh seorang pembantu ART yang aku tidak tahu dia siapa. Dia bahkan setelah dia meninggal, jadi dia meninggal pun di rumahku waktu aku umur 17 tahun. Jadi dia ikut keluargaku sekian lama. Dan aku tuh di waktu SMP aku selalu diajarkan sastra Indonesia sama beliau. Jadi aku kan itu pembantu loh, jadi aku nggak tahu. Jadi aku diajarin suruh pinjam layar berkembang, Siti Nurbaya, surat-surat Kartini. Aku disuruh baca dan ditanyain hal-hal. Aku sastra lama Indonesia ya, diajari oleh dia. Kemudian aku waktu dia meninggal, aku cuma punya satu foto kenangan dia itu di Solo, ditulisnya di Solo tahun 64. Nah kemudian dari situ aku bertanya sama mamaku, ini siapa sih dia? Kata mamaku, dia tahu karena dia datang waktu kamu lahir, terus dia minta pekerjaan, katanya gitu. Dan katanya suaminya ditembak, suaminya adalah PKI gitu. Jadi rupanya pembantuku ini seseorang sebenarnya, karena dilihat dari fotonya dia berpakaian
kayak pakaian dress kembang-kembang gitu yang di zaman itu dia nggak pakai kebaya gitu loh. Dan dari pengetahuannya juga. Dari pengetahuannya juga dia sangat pintar, cerdas gitu, dan dia tidak ngomong apa-apa sama aku, jadi dia cuma suruh aku baca-baca buku itu, sehingga dulu masa dulu kita tiap 30 September harus nonton film G30 SPKI. Mungkin teman-teman ada yang di sini pernah mengalami, setiap itu dia nggak mau nonton ya gitu, tapi dia tidak menceritakan apa-apa. Jadi ketika aku dewasa terus itu pindah ke Jakarta dan aku bertemu dengan Mbak Ayu Utami, dan dia sempat berkata, kamu kenapa tidak menceritakan tentang neni kamu ini, tentang pembantu kamu. Nah, aku mencoba itu menceritakan dia dengan latar 65 plus 98-nya. Tapi aku punya kehilangan 10 tahun gapnya dia, pelariannya dia yang aku nggak tahu. Nah, di situ aku masih belum bisa membayangkan. Aku pernah mewawancarai ibu siapa ya, Mariati atau siapa yang di Jogja itu juga, dia mahasiswa kedokteran yang membantu camp-camp para tawanan di tahun 65. Aku mencoba mengulik 10 tahun kekosongan ini, dia di mana pembantuku itu, karena aku membayangkannya itu aku agak ngeri sih, terus terang ya. Dari sekarang kan banyak buku tentang 65, itu aja aku sendiri ngeri gitu, membayangkan bagaimana trauma itu dibawa terus sampai dia meninggal, dan dia tidak menceritakan apapun. Jadi kalau soal sejarah, aku senang menuliskan sejarah, dan kebetulan karena di 2019 aku bekerja bareng Robin, jadi aku lebih ke Hindia Belanda, padahal aku sebenarnya ada draft yang 65 dan 98 seperti itu sih. Menarik juga kalau karena bermain di fiksi sejarah itu kita sekalian belajar gitu ya, sekalian berkarya. Nah, untuk pertanyaannya Udin, bagaimana mengulik ide di dalam lukisan gitu ya. Jadi aku meminjam katanya SpongeBob, imagination. Jadi kamu imajinasikan hal-hal, sebenarnya kita jadi pemerhati dulu. Di dalam sebuah lukisan itu kan tidak bergerak, jadi kita cukup lihat orang-orang di situ sedang apa gitu ya. Kalau lukisan yang menjadi naskahku itu adalah laki-laki Tionghoa, ada 4 orang, terus dia bermain ceki, bermain judinya orang Cina itu, kayak kartu apa ya, yang ada bulat-bulat gitu ya. Nah, gaple, nah kartu gaple. Jadi aku melihat terus satunya ngisep opium, di sininya ada candu, terus yang lain minum teh, terus ada dewa di ruang tamu ada dewa Tiangkong 3 itu dengan dupa, hiyo, sembahyang alat sembayangan. Nah, di situ aku membayangkan bahwa hidup di zaman mereka kan itu udah ada tahunnya ya, tahun sekitar 1930 atau hidup di zaman itu opium itu masih ada, masih dilegalkan. Nah, terbukti dari dia mengisap opium. Nah, terus itu mereka bermain judi pula gitu. Jadi di situ aku menangkap. Jadi kalau kita jadi pemerhati, kita bisa menangkap hal-hal kecil walaupun di benda mati seperti itu. Jadi aku melihat ternyata dulu itu opium dilegalkan. Terus itu mereka bermain judi, kebiasaannya mereka. Terus itu apa makanan yang ada di mereka minum sup, makan sup dan teh. Di sana aku mengulik lagi kehidupan orang-orang Tionghoa di zaman itu seperti apa sih gitu kan. Jadi komunitas yang terlukis di sini, dan kenapa si pelukis ini gemar banget melukis orang-orang Tionghoa gitu, si Agerbeck ini, karena lukisannya juga ada tentang rumah Tionghoa yang ada ujungnya itu, kalau kita lihat masih ada di Batavia. Terus ada aliran sungai di Batavia. Nah, itu jadi sumber inspirasi aku juga ketika melihat ada aliran sungai di Batavia. Aku nyari tahu, itu masuk juga di buku aku ketika ada wabah wabah disentri di Batavia, sehingga banyak orang yang mati di situ. Ada beberapa kali wabah disentri ya yang di Batavia, tapi itu karena
ada yang bilang Belanda meracuni, kalau dulu zamannya Sultan Agung, Belanda meracuni air kita supaya tentara-tentara Sultan Agung kalah. Tapi kan ini di tahun 30, jadi aku melihat oh karena orang-orang ini minum air sungai, di mana mereka juga buang air besar di situ. Jadi memang di zaman itu seperti itu gitu loh. Dan aku juga membaca ya, jadi ketika kita mengimajinasikan sesuatu, aku akan mencari, kalau ini tentang fiksi sejarah, aku akan mencari tahu fakta yang dibalik itu dengan riset di buku-buku, dengan ya seperti itu kira-kira sih. Tapi Mbak ini kalau kasus wabah itu seringkali sengaja dibikin. Oh iya. Ada di film tentang Hitomi judulnya, film Jepang, pada masa pergolakan di Jepang sendiri. Sama, salah satunya mereka membuat salah satu strategi mereka untuk mengusir masyarakat setempat. Iya, sumurnya dikasih obat. Jadi satu desa itu akhirnya kena penyakit semua. Nah, itu salah satu media mereka untuk mengusir masyarakat setempat. Nah itu kadang sungai dan ya gitulah. Tapi ada unsur kesengajaan memang untuk itu dibikin. Ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Oke. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, Mbak. Terima kasih, selamat datang Mbak Eni. Nanti kita cerita-cerita. Iya, selamat datang Robin di Malang. Terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi sekali dengan tentang buku dari Robin ini, kan benar-benar perspektif yang jauh berbeda dengan apa yang kami dapat di Indonesia. Misalnya ketika saya membaca buku Pramudia Anantatur misalnya, juga bercerita tentang Nyai. Di Bumi Manusia dia bercerita tentang begitu kuatnya sosok Nyai Ontosoro. Di cerita Garis Pantai juga si Mas Nganten juga sangat kuat karakternya, seorang Jawa biasa atau pribumi biasa yang dipaksa menikah dengan Belanda, yang tentu saja bukan pernikahan yang diakui dan pasti anak-anaknya akan diangkut ke Belanda. Tapi mereka juga mengalami hal-hal yang sangat sulit ketika menjadi atau harus menyesuaikan diri untuk menjadi istri seorang Belanda, yang pada akhirnya semuanya dilupakan begitu saja. Tapi ternyata bagi seorang Robin yang peranakan Belanda, kemudian juga ada Indonesia, ada Jerman, itu juga ternyata sosoknya itu juga cukup penting ternyata. Nah ini kan yang kami pikir seolah tidak ada artinya begitu, para nyai ini ya sudah selesai saja dan tidak pernah diingat-ingat di Belanda begitu. Kemudian saya jadi penasaran, mengapa Robin menulis ini? Apakah karena ingin merekonstruksi ingatan ketika masa kecil, masa dengan kakek nenek dan buyut? Kemudian apakah memang buku ini hadir untuk orang-orang di Indonesia, atau apakah ini juga penting atau menarik untuk para pembaca di Belanda? Mengingat juga adanya pembagian kelas ya, ada yang toto, ada yang mungkin campuran dan memang bumi putra dan sebagainya, dan sampai sekarang rupanya juga masih berlaku begitu. Itu yang mau saya komentari. Kalau yang Mbak Eni ini sebenarnya saya salut kepada teman-teman di Malang sih, karena agak jarang ya teman-teman di Malang itu mengundang penulis yang habis menang di kompetisi tertentu begitu. Biasanya itu kan kayak sastrawan yang memang sudah lama, dan ini juga apresiasi untuk Rumah Budaya Ratna. Kemudian kalau tidak salah tadi pagi di Universitas Muhammadiyah Malang, dan ini kan cepet ya Mbak Eni habis menang terus nggak lama terus diboyong ke Malang. Jadi ini juga harusnya jadi sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman sastra di Malang gitu. Terima kasih, itu saja. Namanya siapa? Saya Elida. Oh, Elida is my friends from Penastri National Theatre Indonesia. Oke.
So Rida asked you about the Nyai because in Pramudia's book, mostly Nyai is forgotten by the Dutch people. So, what's your purpose to write this about your ancestor, to memorize your childhood or anything else, and how this book responds in Belanda? Is it you're writing for Indonesian people or not Dutch people, and how the response for you? Ada puisi di buku saya tentang bumi manusia. Namanya puisi bumi manusia. I have two purposes, because in the end it is about but that's kind of a plot spoiler in the book. But there is a re-establishing a sort of contact between the third generation and the foremother, and that represents for me a reconnection with that part of the roots, because like my grandparents, they kind of did not talk about their Indonesian side. So often orang Indo-Belanda would say, "Oh, we have darah Portuguese," or even when later the European women came, the Nyai was sent back to the kampung, sometimes with the kids, sometimes not with the kids. And another thing is, when she was acknowledged, she had to change her name and she had to change her agama. So she still had to assimilate in a way. So she was never acknowledged, and I think for me this is also a symbol for how many Dutch Indos, but also the Dutch government in general never fully acknowledged this history. So there's always this hidden part. So it's always about the Totoks doing great things in the colony, but it's never about the cost. Only now, finally. And it's never about the women at the background of the photo, the women that literally carried the children, but carried a lot more. They carried a lot of the suffering, like Nyai Ontosoro in Bumi Manusia. So one purpose for me is it's a symbol for re-establishing contact with this silenced history. The other part for me is when you link it to Indonesia nowadays. There was a whole discussion about Shaina Febrianti as an actress, because some people were saying her kulit is too light to play the Nyai, because she doesn't look like orang kampung, right? So that's also another. So nowadays there's still this issue with skin color. If you look at many of the stars, or the pop stars, or the film stars in Indonesia, many of them have a lighter skin. So there's a social status must see to have a lighter skin. And the irony is, for many Western people, they go to warm countries to get a darker skin. Also about social status. So maybe here people have photos with a boulet for social status. In London they have photos, or they show their darker skin. So in a way, this colonial thinking about skin color and social status is still there in a way. So that's the other reason for me to point this out in the book. Also because sometimes it changes. So Saraswati, who's like represents an Indonesian woman who has a modern Indonesian Jakartan influencer, maybe she has much more choices and freedom than the foremother had, the Nyai had. But at the same time, she's still sensitive to her skin color. So for me, there's some irony in there. So that's why I also want to point this out. That's why Saraswati calls herself on Instagram Nyai 3.0. The response has been very good, actually. I was surprised because there's also orang Belanda Totok yang punya sejarah di Indonesia, and they're like, oh,
saya tidak tahu sejarah ini. So they learn more about what it's like, because for them they don't realize that it's not only orang Indo Belanda, it's immigrants in general. So now they realize many people that come from a different culture to Belanda, how they are treated and what it takes for them to feel an equal citizen. I write this not necessarily for a specific group. I write this a little bit as a justice to my grandparents and also as a justice to the Nyai. But I also write this for people that have to build up a new life, for people that merantau, people that are in between places and also have a right to be. Yeah. Jadi Robin menuliskan buku ini ada dua sebenarnya tujuannya, yaitu sebagai simbol dari sejarah yang tidak terkatakan dari kakek buyut dan nenek buyutnya yang tidak tadi sempat mendapatkan diskriminasi tentang warna kulit, dan karena di sana di negeri Belanda masih ketika mereka tanning berjemur di kulitnya menjadi lebih coklat, itu tandanya mereka dapat sosial status yang lebih tinggi karena mereka bisa berlibur ke negeri asing gitu ya. Padahal kakek dan neneknya Robin justru ingin putih seperti orang Eropa. Itulah ironinya gitu. Jadi Robin membuat buku ini sebagai simbol dari sejarah yang tidak terkatakan oleh kakek dan neneknya, juga rekoneksi Robin terhadap leluhurnya dan Indonesia, sehingga buku ini juga tidak hanya untuk orang kakek nenek, juga untuk para nyai seperti tadi Robin cerita bahwa di contohnya Ine yang memerankan Bumi Manusia itu tidak dianggap sebagai nyai oleh penonton Indonesia karena kurang legam seperti itu ya contohnya. Dan juga Robin mengkhususkan buku ini buat para orang-orang yang berada di antara perantauan yang tidak berpijak di satu tempat juga di tempat lain, seperti itu sih ya. Terima kasih Mbak dan selanjutnya kita akan performance ya. Enggak, Mbak Eli yang apresiasi. Apresiasi. Mau pembagian itu dulu atau? Oke, iya. Bagian ini. Ada 3 buku dari penerbit. Tiga buku untuk 3 penanya. Iya. Ya, Mbak Eni sendiri aja yang memilih. Mbak Eli dan Adin sama Mbak Yasi, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat lah buku ini. Kita langsung melihat perform dari Robin. Lebih simple ya. Lebih simple? Ya, but you can. Yeah. It's not so. It's quite easy. Okay. Saya akan ada acara kecil musikalisasi di 2 puisi dari buku. Yang pertama ada puisi pertama di buku juga namanya My Blood, darahku. Ini tentang all these different histories that you have in one bloodline.
translate. Oke, ini tentang darah ya, my blood, darahku, darah yang mengalir di tubuh Robin gitu. Jadi ini tentang leluhur, tentang keberadaan eksistensi Robin yang memiliki darah campuran. Ya, dan yang pertama puisi ada hampir the last poem in the book, and it's about acceptance. Dan yang itu My Blood adalah puisi pertama, dan yang kedua yang akan dibawakan Robin adalah Tectonic Place ya. Tectonic Place itu hampir di bagian akhir dari buku ini, itu tentang eksistensi. Yang pertama struggle. Yang pertama tentang. Yang kedua akseptasi. Yang pertama tentang struggling, tentang bertahan, dan yang kedua adalah tentang berserah diri. Oke. Mulai struggle ya. Di bahasa Inggris lah ya. This is the art of leaving. This is the art of starting a new life. My blood, 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 my blood. It bears the stench of tobacco. My veins branch out over old plantations. My muscles mix calmness and violence. The voice of my forefather bellows in my throat. There's so much to prove. My movements vary the spine of an eye of imperial songs and nursery rhymes. Her hands, my hands, so much to lose. My name, Namaku. My blood carries children belonging to no one. My blood, my blood. My blood is a lifeline for survival. A curse bottled in my bone. My blood leaves a red drop on a white cloth. The bow of a prisoner. Grandmother boiling in the hot afternoon sun. My blood echoes the whistle of a railway bell. Stopped in its tracks. My blood is a broken string of coordinates towed by generations of wonders. My feet, your feet, 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 my feet, my the first one that froze us all. Grandfather hides his war in the cupboards, a knife in each eye, an abandoned boy in a smile.
And yet, my hands know the motions, my skin the sun, my mouth the taste. Home is in my body. How else can I love? The wind carves an ancestor into my face. A smile that sets behind my jaw. A sweet sound nestles in the groove of my tongue. Walls slide back and tear open a landscape. Light of a century past strokes the dirt road like a paintbrush. Sometimes you catch an echo of what's been calling you your whole life. Sometimes, for no reason, you make a gesture that someone ground into your sinews generations earlier. Deep below me, tectonic plates move. Glowing, draperous bubbles. A liquid sun stirs and exudes masses of lava. But all I feel is a tremor. Saya akan membacakan cerpen yang kemarin menang lomba. Dan tapi ini versi singkatnya karena kalau ini aja lebih panjang. Tuan Ahmed Bey yang baik, saya ingin menyampaikan terima kasih karena Anda telah bermurah hati menemani saya untuk pergi ke Surabaya, walaupun cara saya sepertinya tidak terlalu pantas untuk dilakukan. Mungkin Anda merasa dijebak atau terjebak. Saya rasa Anda mungkin menyesal sudah mengenal saya. Saya juga minta maaf atas prasangka yang timbul di hati ketika kita pertama kali bertemu di pelabuhan Batavia, yang mungkin terbawa oleh sikap dan perkataan saya. Sejujurnya saya baru kali ini bertemu dengan Tuan Indo yang sopan dan ringan tangan. Dalam keseharian saya yang kadang-kala bersinggungan dengan orang-orang Belanda campuran, saya merasakan beberapa kali diskriminasi yang mereka lakukan. Pernah di pasar malam Koningsplein waktu perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina, saya diserobot antrean oleh seorang noni. Saat itu saya ingin membelikan ibu angkat saya sosis broad, penganan yang jarang sekali ditemui di meja makan rumah kami. Karena hari sudah terlampau malam dan stok sosis broad di stand itu tinggal satu, saya tidak kebagian. Si noni bahkan membuang muka ketika melewati saya seolah saya menderita penyakit pes atau apa. Sungguh, kelakuan itu membuat bordiran kembang di leher gaunnya tampak sia-sia. Dalam hal pekerjaan juga, beberapa kali sinyo-sinyo Belanda mangkir dalam urusan utang piutang. Bahkan saya sempat dituduh menipu karena menagih bunga pinjaman yang mencekik. Padahal prosentase bunga pastinya sudah disepakati sejak awal utang terjadi. Paling sebesar 1% tak lebih banyak daripada yang ditawarkan pinjaman rakyat NIHB. Tidak mungkin saya mengubah-ubah perjanjian dan mengutip tagihan rumah gadai ayah seangkat saya. Kalau sudah begitu, mereka akan mengatai saya gadis singkek. Sungguh kurang ajar. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka juga mestinya merasakan bagaimana diskriminasi itu menyakitkan. Sinyo-sinyo dan noni-noni ini yang lahir dari ayah Belanda dan ibu Indonesia, meski termasuk dalam golongan kelas 1, tidak dianggap setara dengan totok. Saya dengar mereka tidak diizinkan untuk mengisi jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan. Sungguh terjepit posisi mereka, tidak bisa naik ke atas dari bawah pun terancam oleh kaum Inlander yang semakin kritis dalam berkebangsaan.
Tak heran kalau mereka mendirikan Indo-Europese Verbond atau yang belakangan ini sering muncul di berita adalah Fatherlands Club. Tentunya mereka ingin menggunakan privilege ayah mereka yang Belanda, tapi juga tetap ingin menggunakan hak ibu mereka yang Nyai. Salah seorang kenalan ayah angkat saya dengan gampang membeli tanah berhektar-hektar di kampung ibunya untuk dijadikan kebun teh. Ya tuh cisau, kata ayah angkat saya, mata lebih besar daripada perut. Tapi tentu saja tidak semua dari mereka seperti itu, sebagaimana yang saya katakan tadi. Tuan Ernst Agerbeck adalah pengecualian, seperti juga Ernest Dawes-Dekker yang ikut mendirikan Indische Party bersama dua temannya untuk partai yang bebas diskriminasi ras. Bukankah itu suatu pembaruan atas dasar kelembutan hati? Meski partai itu hanya hidup seumur jagung, mereka berhasil juga menghimpun suara, terutama di Semarang. Banyak orang-orang Tionghoa dan pribumi juga menyukainya, termasuk ayah angkat saya. Ayah angkat saya juga menyukai tulisan Suhardi Suryaningrat, Als ik eens Nederlander was, andai saya seorang Belanda, sungguh suatu keberanian. Bukankah itu menunjukkan tekad bercampur nekat dalam mengkritik pesta kemerdekaan Belanda di negeri koloninya, niatan memungut bea dari mereka yang belum merdeka. Ayah angkat saya menyimpan clipping koran The Express yang menerbitkannya dan membahasnya berulang-ulang bertahun-tahun kemudian meski saya masih bocah ingusan. Opium Regi membuat ayah angkat saya pindah ke Batavia, memusatkan usaha candunya di sana. Pabriknya di Kramat bisa mengolah sampai 100 ton candu Kasabenggala. Saya tentu saja membantu mengedarkan candu-candu itu ke daerah-daerah mulai dari Weltevreden sampai ke Java. Saya juga menjual langsung ke pondok-pondok candu. Satu waktu sempatkanlah mampir ke Gamadat di Batavia yang dipenuhi para pecandu. Ada yang menggunakan linting tembakau, pinang, mencampurkannya pada arak, kopi, atau mengisapnya dengan bong. Mereka sekumpulan orang yang hendak menipu waktu untuk menghilang dari realita, atau sesungguhnya harapan yang sudah menghilang dari realita diri mereka. Entahlah. Satu waktu bisa Anda sempatkan Tuan Agerbeck menonton Dardanella di Surabaya. Tentu sangat membantu jika Tuan ingin belajar bahasa Melayu sedikit-sedikit seperti niat yang Tuan utarakan pada saya. Mereka memainkan banyak lakon yang menyindir pemerintah, seperti The Thief of Baghdad, Mark of Zorro, The Graf van Monte Cristo. Tentu Tuan sudah tahu cerita-cerita ini dan belakangan juga mereka mengubah lakon mereka sendiri. Tuan bisa mencari Tan Chen Tuan, salah satu kenalan saya yang bertugas menjual karcis. Rumahnya ada di sebelah timur Jembatan Merah. Sebut saja nama saya, dia masih berutang 5 gulden pada saya. Tentu itu pilihan yang lebih baik ketimbang Tuan menghabiskan uang menonton gambar hidup yang belakangan makin sedikit pilihannya. Saya rasa mungkin juga ada pengaruh depresi besar di luar sana. Tapi jika Tuan Agerbeck ingin mencoba melihat film bikinan orang sini, patut juga saya rasa pergi ke bioskop Luxor atau bioskop Alhambra. Ada satu cerita yang suka, Bunga Ros dari Cikembang, difilmkan oleh Teteng Chun dari novelnya Klitek White. Tentu saja saya suka karena ini kisah romansa tentang gadis peranakan. Rasa-rasanya saya bisa menyatu ke dalam kehidupan Rosmina yang sama seperti saya, anak haram yang tak tahu siapa orang tuanya. Seperti yang Tuan Agerbeck tahu, menjadi orang Tionghoa saja sudah merupakan minoritas, apalagi ditambah dengan status anak haram. Weikenstelsel dan Passenstelsel itu salah satu bentuk pembedaan yang paling buruk. Bagaimana tidak? Karena itulah prasangka-prasangka terhadap kaum Tionghoa mulai bermunculan. Apalagi setelah kejadian geger Pacinan hampir 2 abad yang lalu. Saya terpaksa berkata jujur pada Anda, Tuan, meski Anda merasa didustai. Saya melakukan pencurian candu ini bukan untuk diserahkan ke rumah sakit di Surabaya ya, seperti yang saya katakan pada Tuan sebelumnya. Candu-candu ini terpaksa saya jual di bawah tangan karena Opium Regi sangat membatasi pergerakan candu sekarang. Belum lagi perang anti candu yang makin sering disiarkan oleh AOB. Padahal sudah bertahun-tahun candu menjadi pendapatan pajak kedua terbesar selain rumah gadai. Sementara itu saya tahu penyelundupan opium terus dilakukan oleh kapal-kapal gelap yang dikuasai oleh para pejabat busuk pemerintahan. Tuan Agerbeck, saya terpaksa membawa serta tas Delfox Anda, meninggalkan kertas-kertas sketsa Anda di dalam lemari hotel. Terima kasih untuk malam yang hangat dan yang akan selalu saya ingat. Tuan dapat melanjutkan perjalanan ke Surabaya siang nanti dan sesampainya di sana, carilah toko Babarin di kampung Tambak Bayan.
Bilang saja Poppy berutang pada Anda dan mintakan tolong pada mereka untuk mencarikan apa yang Tuhan mau. Babalin, paman yang saya ceritakan sebelumnya, mengenal banyak orang-orang kesenian dan mestinya dapat membantu meski sedikit untuk menemukan perempuan yang Tuhan cari. Harap Tuhan akur sama ini semua dan sekalian di sana ada dalam keselamatan, lain tidak.